I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? Alhamdulillah. Okay, today we have a quite interesting material which is always related to us, namely announcement. I shared the material on Google Classroom yesterday. Have you read it? No? Okay, let's talk together. Berdasarkan apa yang sudah saya share kemarin, in your opinion, what is definition of announcement? Yeah, you. Good, okay. Anyone else? Yeah. Okay, right. Okay. Next is structure of announcement. Anyone can explain the structure of announcement? Yes, you. Okay. Yeah. Okay. Anyone else? Okay. Anyone can mention the type of announcement? Ada berapa tipe, class? Okay, any 5 types. Okay. Anyone can mention it? Yeah. Okay, and the last one? Yes, good job. Okay. From the announcement example, in your opinion, what is the main idea on announcement? Yes, good job. And any question? Nothing? Okay, if you don't have anything to ask, for assessment, you must make announcement example and submit it on Google Classroom before Sunday. Okay, before Sunday. And cannot be the same. Okay, guys? Okay, I think enough for our material today. Sorry for my mistake. Thank you for your coming today and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Okay. I hope you're always fine and I'm also fine. Okay, in this morning we will discuss about asking for help. Asking for help. Siapa yang tahu apa itu asking for help? Ada yang tahu? Oke, kamu. Caca. Ya. Oke. Ada yang tahu lagi? Apa itu asking for help? Oke, yuk. Oke, Oke. Jadi, asking for help itu adalah ungkapan yang bisa kita gunakan dalam meminta bantuan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Atau dalam bahasa Inggris, yaitu asking for help is a phrase we can use to ask someone for help in doing something. Dan di sini juga ada 2 asking for help atau 2 jenis asking for help. Ada yang tahu apa aja? Ada yang tahu? Oke, kamu. Ya, formal. Oke, formal. Yang pertama yaitu formal. Dan yang kedua ada yang tahu apa itu jenisnya? Jenis kedua asking for help, ada yang tahu yang kedua? Oke, kamu. Apa? Informal. Oke, formal and informal asking for help. Ada yang tahu apa itu formal? Formal dalam asking for help? Oke, kamu, ya. Oke, bisa digunakan dalam apa?
Oke, bisa digunakan untuk meminta bantuan kepada yang lebih tua. Oke. Itu. Terus ada lagi yang tahu asking for help yang formal itu buat apa fungsinya? Oke, dalam kondisi yang resmi, bisa digunakan dalam kondisi yang resmi atau untuk bertanya kepada orang yang lebih dihormati. Oke. Yang ini, yang kedua, ada yang tahu yang kedua? Informal situation fungsinya buat apa? Ada yang tahu? Oke, kamu? Oke, bisa digunakan untuk bertanya ke teman atau meminta bantuan ke teman. Ada yang tahu lagi buat apa fungsinya? Intinya buat teman atau ya orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Oke. Ada yang bisa nyontohin? Ada yang bisa nyontohin contoh dari asking for help dalam situasi formal? Ada yang bisa nyontohin? Oke, kamu? Oke, contohnya apa? Could you possible help me? Ya, itu juga untuk situasi formal. Kalau kita mau nanya ke orang yang lebih tua atau orang yang dihormati, atau contohnya dalam situasi formal gitu ya, intinya gitu. Oke. Ada yang bisa nyontohin asking for help untuk situasi informal? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo tunjuk tangan. Oke, kamu? Apa? Oke, can you help me? Ya, bisa. Itu juga bisa untuk ditanyakan ke teman. Oke. Oke, jadi kesimpulannya, asking for help dalam situasi formal bisa diartikan untuk meminta bantuan kepada orang yang lebih tua atau orang yang dihormati dan dalam kondisi yang resmi. Misalnya, contohnya pada saat meeting atau diskusi dengan dosen dan lain sebagainya. Ini apa ya? Contoh ungkapan-ungkapannya itu bisa tadi yang dicontohkan oleh Rizka, yaitu could you possible help me? Itu dalam situasi formal. Ada juga nih contohnya, yaitu would you be willing to help me? Dan ada juga, bisa juga I wonder if you could help me with this gitu. Jadi asking for help dalam suatu situasi formal itu digunakan untuk orang yang lebih tua, menanyakan atau minta bantuan ke orang yang lebih tua gitu. Dan yang kedua yaitu asking for help untuk situasi informal. Kesimpulannya itu yaitu asking for help yang untuk situasi informal ini bisa digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada teman, sahabat, atau teman sepantaran gitu ya. Maksudnya teman kalian itu sekelas, bisa ditanyakan menggunakan informal situation. Contohnya simple aja yang tadi sudah dicontohkan. Yang pertama itu ada can you help me, dan yang kedua itu kita juga bisa menggunakan I cannot manage, can you help me gitu. Dan juga bisa menggunakan can I ask a favor, ya itu juga bisa. Banyak juga ungkapan-ungkapan lain yang bisa digunakan untuk formal ataupun informal situation. Jadi kalian bisa membuatnya besok dan mempraktekkannya di depan kelas dua orang. Nanti kalian melakukan dialog dengan bahasa Inggris dengan materi asking for help. Oke. Paham? Oke, sekian materi dari saya di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Offering for help is an
expression to offer help to others. This definition is in accordance with the meaning of offering, which comes from the word offer, meaning to offer. So, you can offer assistance according to the condition you are facing, namely formal or informal. In informal, you can say, "Might I help you?" or "Would you like me to help you?" And then in informal, you can say, "Can I help you?" But offering for help sentences are not always in the form of a question. For example, you say have some snacks. You can also immediately give a statement or statement that you are ready to help someone who is in trouble. So you don't need to ask first whether they want help or not. This situation usually occurs when you and the person you are talking to are close enough that the person you are talking to is no longer reluctant to receive help. Myself, my name is Elsa Nurasana. You can call me Elsa. I from group 2 from 4 TBAP. In this special occasion, I would like about procedure text. Procedure text is text that explain information, instruction, or help the reader on how to make or use something. Usually, this type of the text begin with the phrase how to. For example, how to make a cup coffee, or how to can operate rice cooker. The structure procedure text and three: goal, material, and step. Goal itu tujuan, material itu bahan atau alat, sedangkan step itu langkah-langkah penggunaan atau pembuatan yang sedang disusun dalam materi prosedur text ini. The purpose of learning prosedur text ini pada fase E dengan elemen menulis mempresentasikan, peserta didik diharapkan dapat memahami apa itu prosedur teks, dan diharapkan peserta didik itu mampu menyusun prosedur teks dengan benar dengan cara menuliskan, atau peserta didik itu setelah menuliskan bisa memaparkan hasil diskusinya tentang prosedur teks yang telah dikerjakan. Pada materi prosedur teks ini menggunakan media gambar seperti contohnya ini, cara penggunaan rice cooker. Peserta didik diberikan gambar oleh pendidik, lalu peserta didik dituntut untuk bisa menyusun prosedur teks penggunaan rice cooker dengan benar. Setelah peserta didik itu mendiskusikan dan menuliskannya, lalu peserta didik diharapkan bisa memaparkan hasil diskusinya tersebut kepada gurunya maupun kepada teman-temannya di dalam kelas pembelajaran tersebut. Using the right media expect to increase the enthusiasm
and motivation of student in learning. Besides, the student will also early understand material. The step for learning the skill of writing procedure text with media picture are expects that students are able to sequence the step. The use of the picture that have been shown and students are able to present the result of their discussion. The use of this media can stimulate the intellect, imagination, and expression of students to use logic and reasoning to express what is in their mind in a coherent manner. Besides that, it also allows students to imagine expressing their imaginary result. With picture or photos, students are also able to express their heart and feeling in a coherent written form, so that students will more easily understand the procedure text material more clearly using the image media. So that's a little discussion of material about procedure text for me. Sorry if there are mistakes. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.